Ya. Di sini ada yang bertanya, seorang ibu tidak memiliki apa ini Facebook. Ya. Ya, baik. Tapi anak-anaknya yang sudah remaja mempunyai Facebook. Ibu itu merasa malu karena adik dari ibu itu selalu memantau Facebook dari anak-anaknya tersebut. Adik ibu tersebut sering membahas perkataan-perkataan anak ibu tersebut agar hati-hati. Jadi sini dibawakan beberapa contoh ucapan anak misalnya. Ya saya pikir bahwa hal yang seperti ini tidak perlu dimasukkan dalam hati. Ya, tidak perlu dimasukkan di dalam hati. Seseorang apabila dia mendidik, ya, dan pendidikannya tersebut sudah benar, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak perlu menghiraukan apa yang dikatakan oleh manusia. Tidak perlu menghiraukan apa yang dikatakan oleh manusia. Sepanjang yang kita lakukan adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu insyaallah taala sudah menjadi hal yang baik. Tapi yang perlu saya ingatkan di sini bahwa memang di dalam mendidik anak-anak seperti yang saya sebutkan, apalagi di masa ini, ya, kadang orang tua, masya Allah, punya kesadaran yang baik, ya. Tapi anak-anaknya, ya, anak-anaknya karena lingkungan, pergaulan, ya, akhirnya tidak bisa dikontrol oleh orang tuanya. Bahkan orang tuanya kadang tidak bisa memberikan pengaruh. Ya, maka di sini seorang ayah maupun ibu harus lebih cerdas, ya, dan lebih berhati-hati di dalam menegur perbuatan-perbuatan anak. Ya. Di dalam menegur perbuatan-perbuatan anak. Ya. Secara umum saya ingin memberikan dua kaidah. Agar supaya kaidah ini bisa diterapkan. Yang pertama, di dalam kaidah syariat kita, tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Ini kaidah yang pertama. Tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan apa? Kemungkaran yang lebih besar. Contoh misalnya si anak dilarang berbuat A. Tapi ketika dilarang berbuat A, dia akan berbuat C, B, dan apa? D. Ya, tambah perbuatannya. Ya, maka ini tentunya, ya, kita obati dengan cara yang lain. Demikian. Jadi tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua, ya, di dalam syariat kita ada yang dikatakan namanya irtikab atau taklilus syarr, memperkecil kejelekan. Ya. Kalau kejelekan tidak bisa disirnakan, dihilangkan, maka diperkecil kejelekan tersebut. Diperkecil kejelekan tersebut. Ya. Jelas ya? Kalau misalnya anak-anak ini, ya, karena dilarang misalnya main Facebook, ya, akhirnya mereka bikin sendiri-sendiri. Ya. Atau mereka sembunyi-sembunyi misalnya. Ya. Dan memang sekarang sulit untuk dikontrol. Ya. Mau bikin dimanapun dia bisa bikin. Ya. Jelas ya? Diputus segala fasilitasnya, tidak diberi HP, bisa ke warnet. Ya. Tidak bisa ke warnet, ya. Ada teman-temannya yang dia bisa numpang. Ya. Jelas ya? Bisa numpang untuk menggunakan fasilitasnya. Maka arahan yang seperti ini, kadang kalau kita memutusnya dan keras dalam hal yang seperti ini, kadang juga tidak ada manfaatnya bagi anak. Maka mungkin dilihat bagaimana solusi yang baik. Atau mungkin kita tahu, tidak apa-apa pakai Facebook, yang penting saya tahu isinya apa. Atau misalnya isinya berikan nasihat, diarahkan. Berikan nasihat kepada kawanmu begini dan begini. Ya. Ini dari bentuk memperkecil kejelekan. Ya, dan ini kaidah insyaallah taala indah dan bermanfaat kalau diterapkan. Ya, sebab tidak seluruh kejelekan bisa dihilangkan 100%. Ada kalanya kita hanya mampu untuk memperkecil. Dan kalau kemampuan kita hanya memperkecil, ya, itulah batas dari kesanggupan kita. Dan Allah tidak membebani seseorang apa yang di luar kesanggupannya. Allah firman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Di antara suatu hal yang sangat indah, pernah suatu hari
Ya, guru kami, salah seorang ulama besar di kota Madinah, namanya Syekh Ubaid Al-Jabiri. Beliau ditanya tentang sebuah keluarga. Keluarga ini, ya ayah dan ibunya Masya Allah, multazim. Tapi anak-anaknya, ini karena bergaul dengan tetangganya semuanya punya TV, punya parabola. Ya, akhirnya anak-anaknya sering hilang dari rumah. Ya, nongkrong di rumah tetangganya. Ya. Maka muncul pertanyaan kepada Syekh, apakah boleh orang ini memasukkan TV ke rumahnya agar supaya anaknya tidak keluyuran sana sini, tapi acara di TV dia kontrol. Ya. Untuk memperkecil kejelekan. Maka Syekh memperbolehkan hal tersebut untuk apa? Memperkecil kejelekan. Dan ini adalah hal yang baik, bentuk dari bijaksana dalam bersikap. Ya. Tapi kalau seorang ya mampu untuk lepas dari kejelekan seluruhnya, tentunya itu yang dia dahulukan. Ini saya hanya menyinggung bab apa? Memperkecil kejelekan. Ini kalau setelah tidak ada lagi kemampuan untuk menghilangkannya. Ini mungkin dari kaidah di dalam menyikapi, ya di dalam menegur yang sepatutnya kita perhatikan. Kadang dalam hubungan rumah tangga, seorang istri melihat pada suaminya ada hal yang wajib dia perbaiki. Ya. Kalau dia langsung sampaikan di kondisi tersebut, mungkin bukan perbaikan yang akan terjadi, tapi pertengkaran. Tapi mungkin dia undur di waktu yang lain. Ya, kemudian dia sampaikan pada tempatnya. Inilah tadi, nggak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan apa? Kemungkaran yang lebih besar. Jadi ini kaidah kalau digunakan dengan baik, insyaallah taala dia adalah hal yang akan membantu dan bisa memperbaiki banyak perkara. Ya wallahu taala alam. Ya, dan saya doakan semoga ibu yang bertanya ini yang bercerita tentang Facebook tadi, ya, terus diberikan taufik dan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ketaatan dan di atas agama yang lurus. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga anak-anak beliau ya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperbaiki keadaannya dan dijaga di atas keimanan dan ketakwaan. Sebagaimana saya berdoa untuk seluruh hadirin, semoga kita semua senantiasa diberi hidayah, diberi petunjuk, ya, dan seluruh keluarga, ya, anak-anak dan dari kerabat kita diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu taala alam.